Hanya ucapan syukurlah yang dapat kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, yang oleh anugerah kasih-Mu telah memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami, namun hari ini kami mengingatnya telah bangkit dari antara orang mati. Kami bangga punya Tuhan yang menderita bagi kami, namun yang berkuasa atas kehidupan kami dan yang menjamin masa depan kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan melalui pujian pengagungan bagi-Mu. Kini saatnya kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan yang menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai mata hati kami, telinga rohani kami, sehingga kami paham, memahami apa yang kami dengar. Bersama-sama kami diberi anugerah kesanggupan untuk menjadi pelaku firman. Pemberitaan firman dari awal hingga pada berakhirnya, biarlah Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang terkasih berjudul kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus membuahkan kita supaya hidup dalam kuasa-Nya dan juga kuasa kebangkitan. Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita muliakan, yang rela mati bagi kita, dan kematian tidak berkuasa atasnya. Dia telah menang, dan kemenangan Kristus membuat hidup kita berarti. Oleh karena kita percaya ada kuasa yang luar biasa di dalam kebangkitan Yesus. Di tahun ini tentu saja satu sukacita bagi kita boleh mengingat kembali hari ini. Paskah adalah hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saudara dan saya untuk kita renungkan. Kenapa penting? Karena Paskah atau kebangkitan Kristus menjadi pondasi dasar iman kita. Dan kita bukan hanya sekedar ingat karena pernah terjadi yang disebut dengan istilah sejarah. Sejarah itu adalah sesuatu atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Memang kita tidak boleh melupakan sejarah. Tapi lebih daripada sebuah sejarah, kita harus ingat suatu realita, kenyataan bahwa Kristus bangkit. Sejak zaman Alkitab hingga saat ini, ada orang-orang yang tetap mempertanyakannya, meragukannya. Paulus menegaskan ini juga kepada salah satu jemaat yang ada, menegaskan bahwa kebangkitan itu dasar iman kita. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai 21 menguraikan tentang bagaimana kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberi kita kuasa. Kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan, jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Amin. Dalam perikop ini dijelaskan ada pertentangan perihal kebangkitan. Ada yang berkata tidak ada kebangkitan. Ada orang yang berkata ada kebangkitan. Dan ayat-ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus, supaya mereka paham apa sesungguhnya yang benar. Ada kebangkitankah atau tidak ada kebangkitan? Tetapi di sini diuraikan oleh Paulus bahwa kebangkitan Kristus itu memberi kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Kemenangan seperti apa yang dijanjikan dari kemenangan Kristus atau kebangkitannya itu? Yang pertama, saudaraku sekalian, kebangkitan Kristus adalah dasar yang tak tergoyahkan bagi iman kita. Iman kita akan kuat, kokoh, kalau didasarkan pada kebangkitan Kristus. Iman kita akan goyah kalau kita tidak percaya Kristus bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 menjelaskan, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan atau tanpa kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Itu sebabnya, saudaraku, kebangkitan itu menjadi dasar, menjadi fondasi. Paulus berkata, sia-sialah pemberitaan kami. Ayat 14. Artinya Paulus mau mengatakan, tidak ada artinya kami berbicara tentang firman, khotbahkan kebenaran. Sebab Kristus tidak bangkit. Sia-sia.
Ayat yang ke-14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Kepercayaan kamu. Saudara-saudara, kita beriman dengar bukan kepada pribadi yang mati. Amin. Tapi kepada pribadi yang pernah mati, namun bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus itu menjadi bukti bahwa kematiannya di kayu salib telah diterima oleh Allah sebagai penebusan dosa manusia. Dosa kita disucikan, diampuni. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Orang yang menyaksikan kematian Yesus, yang memimpin atau eksekutor daripada penyaliban Yesus, pada akhirnya dia berkata, sesungguhnya dia benar. Orang benar, bukan penjahat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang keempat dijelaskan bahwa kebangkitan menegaskan Yesus adalah benar-benar anak Allah. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus berkata, kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus benar-benar anak Allah. Kalaupun ada orang yang ragu atau tidak mau percaya atau yang tidak mau menggantungkan harapannya pada Yesus karena ketidakpercayaan. Tapi Paulus menegaskan, dia anak Allah yang berkuasa. Kebangkitan itu menegaskan dia anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kita bersyukur dia bangkit. Kebangkitannya itu saudara-saudara sekali lagi menjadi fondasi, menjadi dasar yang kokoh, yang tak tergoyahkan bagi iman kita. Oleh karena itu saudara, ketika iman kita diuji oleh berbagai-bagai masalah kehidupan, di mana hidup kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persoalan, pergumulan sampai kita mati. Akan mengalami juga penderitaan. Mungkin juga akan ada orang yang bimbang, ada orang yang ragu. Tapi dengarkan baik-baik. Kita tidak membangun iman di atas harapan yang kosong. Kita tidak membangun iman di atas pribadi atau kepada pribadi yang mati. Tapi di atas kemenangan Kristus yang sudah terbukti. Apanya yang terbukti? Kasihnya dia mati. Orang penjahat akhirnya bersaksi dia benar. Kalaupun ada orang berkata tidak mempercayainya, ingat perkataan itu. Bahkan juga orang yang disalibkan bersama Yesus di sebelah kiri dan sebelah kanan itu pun akhirnya bersaksi juga. Apakah mereka tahu tentang kejahatan yang terjadi di masa itu? Tahu, karena tidak semua orang disalibkan.
Orang-orang yang disalibkan pada masa itu adalah mereka penjahat-penjahat besar. Kalau mereka penjahat-penjahat besar berarti tahu siapa saja penjahat dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Penjahat di sebelah dari Yesus itu berkata, kalau seorang mengejek dia, kalau kau anak Allah selamatkan kami. Tapi yang satu bilang, kamu tidak layak bicara begitu. Kalau aku dan kau disalibkan, memang kita jahat. Kita orang yang bersalah. Tapi dia, maksudnya Yesus, dia tidak bersalah apapun. Penjahat bersaksi Yesus tidak berbuat kejahatan. Maka dari situ dia berkata, ingatlah akan aku. Kalau engkau datang sebagai Mesias. Dan hari itu juga Yesus bilang, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Harapan kita ada pada Yesus yang hidup. Sebab dia hidup, aku sanggup tabah. Artinya kita boleh menang menghadapi masalah karena kita punya Tuhan yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan goyah di tengah badai hidup ini. Karena ada dasar iman yang kokoh, yaitu Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, kemenangan Kristus telah memberikan kita juga kemenangan, kuasa kebangkitannya. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus membebaskan saudara dan saya. Bebas dari dosa dan kematian. Ayat yang ke-15 itu, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi Kristus bangkit. Berarti kebangkitan Kristus membebaskan kita dari dosa dan kematian. Saudara-saudaraku sekalian, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka dosa kita akan tetap menguasai hidup kita. Tapi karena dia bangkit, dosa dikalahkan dan maut dikalahkan oleh Yesus. Mungkin saja iblis tertawa, terbahak-bahak ketika melihat Yesus disalibkan. Ketika melihat Yesus tak berdaya sampai disalibkan. Tetapi peristiwa yang mengiringi kematian itu termasuk alam. Karena Alkitab berkata matahari tidak bersinar selama 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Kegelapan menutupi. Dan tirai yang ada di bait Allah terbelah 2. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa dia hidup, dia berkuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Percaya atau tidak, sejarah mencatat dia bangkit. Dan kiranya hari ini juga kita percaya. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan kenyataan atau realita kematian sebagai musuh terbesar manusia. Apa artinya? Mungkin kita berkata, tapi tetap juganya mati orang percaya Pak. Sama-sama mati juga. Yang percaya Yesus mati juga, tidak percaya Yesus mati juga. Betul.
Tapi saudara-saudara, orang yang mati dalam Kristus nanti kita lihat di bagian berikut. Berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Kenapa dia berbahagia? Karena Kristus bangkit. Melalui kebangkitannya Yesus disebut menjadi yang sulung dari antara orang mati. Dia yang menjamin bahwa mereka yang percaya kepadanya pun akan dibangkitkan kelak walaupun harus mati. Suatu saat dia akan dibangkitkan. Ini harapan kita. Haleluya. Harapan kita. Dia yang mati tapi dia bangkit. Kebangkitannya membuktikan, meyakinkan kita bahwa kita pun suatu saat akan bangkit. Haleluya. Paskah atau kebangkitan Kristus memberi kita kebebasan sejati. Kita tidak hidup lagi dalam ketakutan, melainkan dalam kemenangan yang sudah dijamin oleh Kristus melalui kematiannya. Sehingga kita dapat melawan dosa untuk berkata tidak kepada godaan dan berkata iya kepada hidup baru. Karena kuasa Kristus tinggal di dalam kita. Kuasa Kristus menaungi kita. Terpujilah Dia yang hidup untuk selama-lamanya bagi kita. Yang ketiga terakhir. Kemenangan Kristus atau kebangkitannya memberikan kita harapan yang kekal. Harapan yang kekal. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Hari esok itu bisa juga jaminan di dunia sekarang. Tapi juga jaminan di masa yang akan datang. Tanpa kebangkitan, orang-orang yang mati dalam Kristus telah binasa. Tetapi karena Kristus bangkit, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Haleluya. Ya, luar biasa. Mati ya tetap mati. Tapi kalau tanpa kebangkitan, ya selesai semua. Tapi puji Tuhan, Tuhanmu, Tuhanku pernah menderita. Dihina, diolok, diludahi, dipukul, ditinju. Diam saja dia. Dia menanggung semuanya. Tapi dia bangkit. Karena Kristus bangkit. Ada jaminan hidup kekal bagi kita. Sekali lagi mengulang apa yang disebut oleh Paulus dalam ayat yang ke-20. Yang sulung. Hal ini menggambarkan bahwa kebangkitan Kristus adalah permulaan dari penuaian besar. Bahwa kita akan ikut bangkit bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan Kristus jaminan bahwa semua orang percaya akan mengalami kebangkitan tubuh yang mulia. Selama di dunia ini umur dibatasi sekian, oke meninggal, tapi percaya maka ada jaminan kekal. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Marilah kita bersiap senantiasa menjaga pribadi kita tetap terhubung dengan Allah. Tetap hidup dalam kehendak-Nya. Supaya apa? Kalau Dia datang menjemput kita, memanggil kita pulang, didapatinya saudara dalam keadaan baik-baik saja dengan Dia. Maka itulah yang disebut dengan orang mati di dalam Kristus. Saudara, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian sekarang ini, kita nggak tahu yang mana seharusnya mau diikuti di dunia ini. Ya, gejolak
semakin nyata. Ya, dunia ini semakin bergelora, semakin bergejolak. Membuktikan tidak ada yang pasti. Tapi dengar baik, kita memiliki harapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Oleh karena itu saudara-saudara, ini bukan basa-basi atau kalimat-kalimat yang enak didengar. Tapi satu keyakinan tindakan iman kita bahwa kita tidak takut masa depan kita. Tidak takut akan adanya kematian. Walaupun kematian selalu menjadi sesuatu peristiwa yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena akan berpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup kita dalam Kolose pasal 3 ayat 3 berkata, hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Tersembunyi artinya Kristus yang luar biasa itu. Kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tidak mungkin kita yang lebih kecil ini jadi nampak. Yang lebih besar itu yang akan nampak menaungi kita. Kita yang sangat kecil yang disebut oleh Alkitab bagaikan debu tanah. Itu tersembunyi terlindung di dalam Kristus. Haleluya. Dia ada di dalam kita. Paskah bukan hanya tentang mengenang masa lalu yang sudah berlalu ribuan tahun lalu. Tetapi juga tentang hari ini. Apa yang tumbuh, apa yang dibangkitkan dalam diri kita hari ini. Dengan peristiwa kemenangan, peristiwa Paskah hari ini yang kita rayakan. Apa yang terjadi pada dirimu, diriku. Makin bertambahkah iman kita, makin percayakah kalau iya haleluya. Karena itu akan mempengaruhi masa depan. Dalam kuasa kemenangan bersama Kristus. Kita akan tinggal, bahkan Alkitab berkata memerintah bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara-saudara, karena Kristus telah bangkit. Saudara percaya? Amin. Karena Kristus telah bangkit. Iman kita memiliki dasar yang kokoh. Kedua, karena Kristus telah bangkit, kita bebas dari dosa dan maut. Ketiga, karena Kristus telah bangkit, kita memiliki harapan yang pasti di dalam Dia. Iman kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan maut dan ada harapan. Oleh karena itu, simak baik. Saya ajak saudara hari ini. Mari kita bersama-sama memacu diri kita. Belajar bersama. Bertumbuh bersama. Sebagai umat yang percaya bahwa Kristus telah bangkit. Sekali lagi. Sebagai umat yang percaya bahwa Kristus telah bangkit. Hari ini penuhlah engkau dengan iman. Kedua, penuhlah engkau dengan kemenangan. Yang ketiga, penuhlah engkau dan saya akan harapan di masa yang akan datang. Sebab Kristus telah bangkit dan Dia sungguh bangkit. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau yang telah bangkit itu membuat iman kami tidak sia-sia. Engkau yang bangkit itu memberi kami kemenangan atas dosa dan maut. Karena kemenangan Kristus dari antara orang mati, kami ada harapan. Kiranya Tuhan menolong kami.
Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.